kehidupan yang sebetulnya itu ketika lulus dari tingkat SMA gitu, SMK gitu. Yang membuat penyemangat saya itu adalah mama saya. Ya ampun. Dia tuh kuat banget. Iya. Apalagi peran mama, sosok ibu yang oh my god. Okay. She's my hero. Masih ada semua mama? Nah, ini podcast wajib banget ditonton buat semua siswa SMK Thomashuda ya. Iya, Betul. Tapi memang kalau jadi guru itu tidak hanya ketika sedang ngajar di kelas aja. Ya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita yang ketiga bareng sama host kita berdua, tetap kita aja ya. ya Udah klop banget. Bisa ditambah lagi ya. Ya. Nah, podcast kali ini kita bakal bahas tentang hal yang spesial ya, hangat buat menemani kalian semua. So, jangan lupa siapin makanannya, siapin minumannya untuk menemani kalian nih nonton podcast kita biar gak bosen, biar lebih asik gitu ya. Oke? Podcast kita bakal bahas tentang keluarga dan seorang ibu, peran ibu dalam kehidupan kita. Sebelum itu, kenalin, aku Risha dari kelas 11 Ruangan Syariah dan rekan saya. Aku Askara Namira dari 11 Multimedia. Nah, ngomongin tentang keluarga. Keluarga itu kan tempat pertama kita tumbuh, belajar dan ngerasain banyak hal. Penting banget ya dalam aspek hidup. Yap. Lanjut. Ya, keluarga itu kan tempat pertama kita tumbuh, belajar dan ngerasain banyak hal. Tapi makin dewasa, kita juga sadar apa sih definisi keluarga itu. Bener banget. Ada yang lahir dari keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang, candaan dan tawaan gitu ya. Ada juga yang mungkin tumbuh dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Buat kalian yang pengen ngerasain vibes buat nenangin diri, boleh lihat ini ya, yang podcast yang Sunyi punya cerita. Nah, karena hari ini kita memperingati Hari Keluarga Internasional, kita pengen ngajak kalian untuk mikir dan flashback. Sebenarnya arti keluarga itu buat kalian apa sih? Nah, by the way, bintang tamu kita kali ini spesial banget. Beliau adalah seorang wanita hebat, ya. Terus sebagai contoh yang sangat baik buat kita semua, siswa-siswi SMK Thomashuda, dan juga seseorang yang sangat kuat. Betul. Wonder Woman katanya. Ya. Superhero. Dan ngomong-ngomong, bintang tamu kita dari episode pertama sampai sekarang orang yang pintar matematika ya. Betul, kali ini dari awal kita podcast sampai sekarang ini orang yang benar-benar jago buat berhitung. Kayak favorit mereka tuh uang ya. Angka. Ya bener. Kayaknya emang jadi tamparan juga buat kita deh biar belajar matematikanya lebih rajin. Betul. Gitu ya. Oke. Mungkin langsung sambut aja sama Azka. Ayo kita sambut aja Bu Ulpa. Halo Ibu. Halo. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Ini kita dulu deket banget. Apa nama gini juga udah ya jelas ya. Iya, jelas Ibu. Oke, ya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini terlihatnya sepertinya sehat ya. Terlihat seperti sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Tapi memang saya berharap sehat selalu. Amin, ya Allah, amin. amin. Nah, Ibu mohon maaf ya kita mengganggu kesibukannya, mungkin waktu istirahatnya kita Enggak. Senang ya, senang sekali bisa bergabung dengan podcastnya SMK Thomashuda ya. Iya, Multimedia ya. Iya. Iya, Sama aja, Bu. Satu untuk semua ya. Oh, satu untuk semua. Kayak itu dong yang sebelah. Apa Iya. tuh? Guys. Oke. Risha sempat baca tuh CV Ibu. Ibu MPD ya? S2 Matematika. Ya, alhamdulillah sudah sampai di S2. Boleh dong di-spill perjalanannya sampai ke S2 Matematika dan sekarang bisa ngajar di SMK Thomashuda. Sekilas memang saya merupakan, alhamdulillah saya terlahir dari keluarga yang waktu saya kecil itu disebut keluarga harmonis ya. Alhamdulillah keluarga harmonis karena kebetulan mamah juga dulu masih guru ya, mama guru, terus bapak juga sama tenaga pendidik gitu ya. Tenaga kependidikan lah bapak juga gitu, dan berjalan begitu
dengan bahagia lah dari keluarga gitu. Saya dari SD gitu kan, lanjut ke MTS. Di situ loh dekat MTS-nya. MTS 9 mana? ada yang Oh, sama. MTS 9. Ada yang sama Aku. nggak? Oh, alumni MTS 9. Iya, baru Ya, tahun MTS Negeri kemarin. 9. Kalau dulu sih dulu sih MTS Negeri Maleber ya. Sekarang MTS Negeri 9. Setelah lulus dari MTS Negeri 9 saya lanjut ke Man Cigugur waktu itu. Oh, Manci Gugur. Cigugur. Ya sekarang jadi Man 1 Kuningan ya. Ya. Kenapa Yang- nggak dari yang- dulu ya jadi Man 1 Kuningan? Tapi ya itu. Setelah lulus dari Man 1 Kuningan, disitulah saya harus baru sadar bahwa memang kehidupan sebetulnya itu setelah lulus dari MAN atau mungkin nanti tingkat SMK. Itu disitulah saya sadar bahwa kehidupan yang sebetulnya itu ketika lulus dari tingkat SMA gitu, SMK gitu. Nah, saya mau apa di situ kan? Apakah saya mau jadi guru? Apakah saya mau jadi polwan? Sebetulnya apa mau jadi bidan? Ini nggak ada di list saya loh jadi guru. Oh, gak ada. Nggak ada, tapi memang karena mungkin orang tua, memang kita keluarga dari keluarga di lingkungan pendidikan ya, jadi dukungan dari keluarga gitu. Dan saya tadinya malah pengen jurusan lagi ikut daftar kuliah itu kan saya ikut PMDK waktu itu. Oh, Ya, PMDK. PMDK jadi jalur cepat lah kalau itu ya kan. Jadi sebelum lulus itu saya sudah punya NIM, nomor induk mahasiswa. Sampai sekarang juga ingat NIM-nya. Sampai sekarang masih ingat 58 45 1147. Sampai ingat. Oh, bener loh, masih inget banget. Ingat banget. Keren. Nah, ya itu ampun. setelah lulus dari MAN saya daftar PMDK jalur rapot. Nah, PMDK itu jalur rapot gitu ke IAIN Cirebon. Oh iya, Iya, Cirebon. ke IAIN. Dan sekarang jadi UIN ya, UIN Cirebon gitu. Kalau dipikir-pikir kenapa ya sekolah yang saya dari semenjak berubah-ubah namanya gitu kan. Oh iya juga ya, MTS 9 MTS. jadinya MTS Maleber gitu. Oh iya. Man Cigugur jadi Jadi Man Man 1. satu. IAIN sekarang jadi UIN UIN. gitu kan. Alhamdulillah lah. Tapi tetap itu adalah alma mater saya gitu ya. Nah itu, tapi saya jurusan pertamanya saya ingin ngambil perbankan syariah tadinya. Wow. Terus? Terus ya? Iya. Ke jurusan yang lain. Jurusan yang kedua, pilihan kedua baru tadris matematika atau keguruan matematika gitu kan. Tetapi ternyata oleh guru BPBK itu dioper. Nggak boleh katanya ya. karena akreditasinya lebih tinggi matematika. Makanya saya ngambil jurusan matematika. Gitu. Ketika pengumuman keluar, apa coba? Apa? Ya berarti saya masuknya tadris matematika. Berarti Ibu sempat ngerasa tertekan atau gimana? Tertekan sih enggak, cuma sempat ketika masuk ketika mau daftar ulang tuh saya nggak mau berangkat. Kenapa tuh, Bu? Nggak mau jadi guru. Oh. Nggak mau, tapi ada sosok yang membuat penyemangat saya itu adalah mama Oh, saya. Ya ampun. Mama saya yang menyemangati saya harus berangkat. Ayo berangkat. Daftar ulang saya harus berangkat, diantar sama mama. Itu naik elep, ya Allah romantis banget berdua sama mama kan naik elep. Naik elep sampai saya mabuk di perjalanan dari Kuningan Cirebon gitu kan. Tapi di sisi itu ternyata ada mama yang selalu menyemangati saya. Tapi saya bilang, "Mah, nggak mau lah mama aja yang kuliah, apa orang mama udah beres kuliah." Lanjut lagi. Mamanya suruh jadi prof. Iya, pengennya sih, tapi kata mama. Nah, di situ ketika lanjut, masa orang saya juga lagi ini juga nggak tahu yang saya jalani ya. Mama saya bilang, "Teh," kan saya panggilnya Teteh ya sama mama, "Teh, nanti kalau udah lulus dari S1, Teteh langsung S2." Untuk saya nggak membantah di situ. Saya cuma bilang, "Mama ini juga belum," gitu ya. Saya bukan bilang yang nggak mau gitu kan. "Mama ini juga belum lagi mau dijalanin," saya gitu. Masih ingat sekali itu perkataan seperti itu. Berarti motivasi terbesar Bu Ulfa itu orang tua, Orang tua. mama. Iya, karena itu Mama yang nge-backup semua. Doanya kuat banget lagi. karena Doa kan doa ibu. ibu tembus ke langit ketujuh. Udah itu mah, Benar. nggak ada Tembus. lawan gitu. Iya, makanya gitu. Nah, ketika itu saya bilang, "Oh ya udah." Kata mama, "Ya itu kan lulus ini." Dan next, kemudian setelah berapa? 10 tahun ya. 10 tahun setelah lulus S1 ya, setelah ini. Tapi kan saya memutuskan menikah dulu kan gitu. Menikah kan gitu. Ternyata memang kalau sudah Allah takdirkan dan ada ucapan orang tua yang baik-baik, itu Allah kabulkan, Allah realisasikan kan gitu ya. Benar-benar.
Dan ternyata tiba-tiba, nggak tahu tiba-tiba, sebetulnya nggak ada yang tiba-tiba ya bagi Allah sih ya, karena Udah takdirnya. ditulis di takdir, buku takdir. Iya, dan waktu itu saya sedang rebahan sama mama. Kalau pulang kerja nih, karena deket pulang ke rumah mama, saya ke rumah mama, lagi rebahan gitu kan, kadang nunggu sore atau mungkin karena kan suami pulang malam gitu, kalau apa ya udah ke mama. Ya itu meskipun saya sudah jadi seorang ibu juga tetap masih sosok mama itu dibutuhkan. Oke, lanjut Ya. ke Nah, pertanyaan itu kali ya, Bu. lagi rebahan itu saya ditanya itu. Oh. Bukan ditanya, saya makanya enak dengan ngambil S2 gitu. Mau ngambil daftar, Yang- langsung daftar terus izin Yang ke suami tadinya gitu. nggak mau, Nggak nggak mau, kepikiran Nggak- buat ya, S2. nggak kepikiran, tapi itu memang udah ada ucapan mama gitu. Iya, berarti Hebat buat emang bener, peran keluarga itu kuat banget. Iya. apalagi peran mama, sosok ibu yang Oh, oh my god, oke. she's my hero. Masih ada semua mama? Aduh, ketawa sih. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Pokoknya saling kalaupun mama jauh atau bagaimana, tapi doa mama itu akan sampai. Betul, betul. Oke. Oke, di Lanjut. pertanyaan nih, Bu. Boleh nggak sih, Bu, ceritain dikit dulu cita-cita Ibu waktu kecil tuh apa? Apa sudah kepikiran bakal jadi guru sehebat sekarang? Tadi kan udah disebutin ya. Tapi Ya. kita penasaran cita-cita sebelum Iya. jadi guru. Ya cita-cita sih saya tuh pengennya jadi bidan gitu kan. Iyalah. Bidan, polwan. Iya, bidan poluan gitu kan. Cuma waktu saya lagi kelas 2 di MAN itu ya, lagi kelas 2 mau kelas 3 lah. Itu kan sedang masih ditanya-tanya menentukan pengen masuk apa. Tapi memang kadang orang tua bilang biaya dari mana gitu kan. Ya kan dulu kan namanya gaji orang tua guru masih seberapa sih gitu Iya, kan. benar. Sementara terus anak bukan saya aja gitu kan, saya masih punya 2 adik gitu kan gitu. Oh, ibu anak pertama. Saya anak pertama. Wah. Anak Tanggung pertama, jawabnya perempuan. berat ya. Wah. Wah, Irisya juga anak pertama. Ya, harus kuat berarti. Harus tangguh. punggungnya, bahunya dikuatin lagi. Iya, kalau ada yang minta digendong ke kita. Oke, kalau kita ngomongin keluarga, pasti ada momen yang nggak bisa dilupain. Ibu punya nggak satu momen kecil tapi berkesan banget buat ibu, berperan banget buat hidup ibu sampai sekarang ini? Momen apa ya? Kalau momen masalah keluarga itu sangat banyak momennya ya. Pasti. Kalau dikorek-korek yang terkecil dari sampai terbesar bukan lupa tapi banyak gitu. Boleh deh, ibu yang paling berkesan banget yang sampai sekarang ibu tuh masih inget banget, kayak oh aku pernah gini ya, gini. Apa ya? Ayo apa? Ya pernah banyak momennya. Ya banyak, ternyata banyak bahagianya, banyak ketawanya, hahaha hihihi gitu sama keluarga dibanding tangisannya. Tapi tangisan sangat banyak juga gitu kan. Apa ya momen yang ya setiap banyak momen ya. Saya kayak kalau ngomong momen ya dari mulai saya selalu dimotivasi sama orang tua, yaitu mau saya kuliah aja kan itu momen penting banget kan, masih teringat gitu kan. Terusnya apalagi dengan mungkin ada dengan saya karena punya adik ya kan, dengan adik-adik saya dari mereka masa kecilnya gitu kan. Terus sampai saya sekarang juga ada momen sampai sekarang saya jadi seorang istri, jadi seorang ibu gitu kan. Banyak sekali momennya. Dan yang Risya tahu ya, kan Risya beberapa kali, sering lah bukan beberapa kali, lihat story WhatsApp-nya Bu Ulfa. Ibu Ulfa ini yang Risya lihat gitu ya, yang Risya pikirin, Ibu adalah seorang wanita yang selalu mengapresiasi hal kecil. Sekecil apapun selalu diapresiasi. Betul, memang kita mengapresiasi dari hal terkecil. Ketika kita menghargai orang lain, ya kan, atau menghargai yang terkecil itu, kita apalagi ketika mendapatkan momen besar, gitu kan, hal yang besar yang membuat kita bahagia, kita akan sangat lebih bersyukur. Yang kecil aja kita syukuri, ya kan, apalagi yang banyak, gitu kan. Iya betul, tapi nggak semua orang itu bakal mengapresiasi hal orang lain yang sedikit pun, itu loh Bu. Nah, makanya dari itu kita harus punya pemikiran, kalau kita nggak diapresiasi orang lain, sakit nggak? Sakit Nah, banget. kita harus hidup kita itu jangan memikirkan diri kita sendiri. Maksudnya jangan kita juga pikirin perasaan orang lain. Ya, kalau orang lain dengan digitukan misalkan nggak diapresiasi dia sakit,
kita harus ingat bagaimana kalau dengan kita nggak diapresiasi sama orang. Makanya sedih ya kan kalau dicampakan, dicuekin. Bener kan? Oke, next. Sebagai seorang perempuan dan guru, apa sih tantangan terbesar yang Ibu rasain sampai sekarang selama ini? Tantangan apa? Tantangan terbesar saya karena memang pertama saya ngajar memang di sini ya. Saya ngajar, saya bekerja. Kalau untuk kerja-kerja yang lain misalkan untuk usaha sebelum mengajar saya pernah lah kan punya warung gitu kan, bisnis gitu kan. Cuma kalau untuk di dunia kerja kan apalagi sebagai pendidik ya kan, sebagai guru gitu kan, yang saya ingin sangat selalu dipikirkan itu hal sepele ya kan, yang sepelenya gini, bagaimana sih caranya anak-anak SMK Utama Sudah kalau baris hari Senin itu nggak usah dibantu saya gitu. Aku pernah disuruh sama Bu itu. Itu kan itu tantangan juga dia harus dipikirkan, harus bagaimana sih gitu biar anak-anak tuh nurut, biar mereka tuh udah sadar, oh iya ini waktunya upacara gitu kan, biar mereka tuh disiplin gitu kan. Kenapa sih gitu? Itu coba kalian tahu kan gitu. Kita aja nggak tahu. Cocok ya sama yang kemarin bahas organisasi. Dwi juga gitu Bu, yang kemarin. Iya. Kalau kesannya itu. Ya memang kita kan kebetulan ibu kan di pembina kesiswaannya juga, kita kan sering sharing kan gitu, bagaimana sih solusinya gitu kan. Itu apalagi sejauh ini memang dengan usia ibu udah umur segini kan harus tahu juga, karena ibu juga punya anak remaja di rumah gitu kan. Tapi lagi di pondok pesantren sekarang. Laki-laki kenapa? Semua Nggak apa-apa Ibu. anak ibu semua laki-laki. Laki-laki semua. Berarti ibu paling cantik ya di rumah. Alhamdulillah masih paling cantik. Iyalah, kan Iya, perempuan. perempuan nggak ganteng. Gimana sih Risha? Iya. Laki-laki cantik? Iya. Enggak. Ya berarti bener dong ratu dari Iya. rumah itu. Queen in the terus house. tantangan saya jadi terus berbagi waktu kan, kadang mereka telat Bu, ngurusin apa sih sebagai siswa, bener nggak? Sementara ibu kan sebagai ibu ngajar juga, misalkan kalau pagi-pagi ya kita bangunnya dipercepat ya kan, tidurnya dipercepat gitu. Ya mungkin buat anak-anak yang Ini seumuran sama kita relate banget kalau malamnya begadang, paginya susah banget dibangunin tuh. Makanya harus disiplin waktu. Nah ini podcast wajib banget ditonton buat semua siswa SMK Utama Sudah ya. Iya, buat gak telat Buat lagi, kalian datang tepat waktu please. Ini dengerin ya, harus itu wajib banget. masalah ibu ya. Tantangan dia. Iyalah. Iya. Risha lihat kan Bulpa tuh sering berangkat pagi, yang anak-anak masih nyantai di jalan nongkrong. Bulpa tuh dari sini udah masuk, bener. Itu disiplin banget sih, hebat banget. Oke, next. Kayaknya tadi ini udah deh ya. Ada nggak sih Bu sosok keluarga yang benar-benar ngasih pengaruh besar? Tadi Mama itu. Mama. Selain Mama Bu. Selain Mama karena waktu sebelum nikah ya Mama kan sangat berpengaruh besar. Setelah menikah memang di situ ada sosok suami. Berperan banget. Sangat berperan banget suami saya yang selalu mendukung saya gitu kan. Apapun yang kamu mau, oke aja selagi itu memang baik gitu kan. Apalagi terus ada lagi yang menjadi penyemangat saya itu anak-anak, karena ada anak-anak saya yang harus cita-citanya tercapai, nggak seperti saya yang harus pengen cita-cita ini tapi saya oke dulu deh, misalkan mah pengen jadi ini, saya oke dulu, bismillah dulu, karena bagi kata suami saya apapun kita bismillah dulu, oke dulu gitu, jangan pesimis dulu gitu, kita harus apa namanya kalau pesimis optimis ya, jangan pesimis, harus optimis ya kan. Kita harus selalu husnudzon sama Allah ya kan, jangan suudzon. Kalau Allah itu pasti akan memberikan jalan yang terbaik, ngebimbing banget, dibimbing sama Allah. Ibu hebat loh, tapi ya ibu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu melekat banget di guru sih, alhamdulillah. Meskipun memang sekarang ada jasa ya. Ya kan. Ya, terima kasih, memang saling ini ya kan. Betul. Tapi memang kalau jadi guru itu tidak hanya ketika sedang ngajar di kelas aja ya. Tapi sedang di rumah pun yang dipikirinnya siswanya, emang nggak mikirin. Iya. Siswa yang baik, yang pintar juga dipikirin. Kasihan misalkan anak ini jarang masuk gitu kan, kenapa sih, sering ada sakit, sering ada alfa, kenapa sih
nanti deh kita home visit gitu kan, dipikirin. Terus home visit itu memang ketika jam ngajar kan enggak. Kalau misalkan kita jam ngajarnya penuh, ya udah kita korbankan ketika pulang sekolah home visit ke rumah siswa itu. Jadi 24 jam kayaknya dipikirin terus siswanya gitu. Iya, bagaimana siswa itu mereka harus bisa nanti lulus dari SMK Utama Suda itu jadi anak yang maju, yang sukses gitu kan. Gitu. Karena kita sebagai guru itu ingin siswa itu lebih baik atau lebih sukses dari guru. Apalagi guru matematika tantangannya Apa? Ngajar. Bagaimana paham ya? Bagaimana kasih Iya, paham? di kelas tuh nggak semua anak selalu tank otaknya. matematika. Iya. Nah, aku termasuk yang maaf Bu, aku yang nggak terlalu nangkep. Tapi suka nanya aja. Kalau memang nggak bisa tanya aja materi yang mana yang nggak bisanya. Makanya saya bilang. Semua gak sih? Oh semua. Makanya saya bilang kan, ketika saya sudah menjelaskan atau kalian nanti mungkin ada temannya yang mau maju ke depan gitu kan, ketika sedang menyalin jawaban yang disalin dari papan tulis ke buku, saya bilang makanya jangan asal menyalin, tapi ditelaah juga sebelah mana yang nggak pahamnya. Kan terstruktur banget belajar matematika kan, dari mulai diketahuinya apa yang ditanyakan dan jelas jawabannya jelas meskipun caranya banyak Apalagi cara salah. menuju Roma tapi tetap satu tujuan. Ya apalagi salah rumus satu angka yang kelewat atau satu aja yang Apalagi lebih plus minus gitu ya, plus Iya. minusnya aja udah iya minus hancur. Iya, salah ya nantinya. Ibu tapi di kelas ada nggak sih ibu kayak udah capek-capek ngajar, udah capek-capek jelasin, tapi anak-anak murid di kelas cuma rame ngobrol sendiri. Ibu suka kesel nggak sih? Ya ada, kalau saya bilang kalau mau ngobrol sini di depan yuk gitu. Wah, Terus itu dia- biasanya langsung diem sih. Langsung diem kalau mau ngobrol. Counternya. Tapi memang kalau ada yang sedang tidur, siswa yang sedang tidur mah biarin aja deh, mungkin dia ngantuk. Jangan diganggu. Ibu guru yang Iya lah biarin, apalagi kalau kita belajar siang matematika jam 12 siang. Apalagi jam terakhir. Tapi kok Aduh. iya, kita sering rajin jam terakhir ya. Iya Ibu. Iya. Nah, kalau memang mau belajar nggak mungkin orang setelah bangun tidur gini langsung belajar gitu kan. Kita cuci muka dulu di sana gitu. Oke. Lumayan guru yang ini ya, yang pengertian. Iya, pengertian banget. Tuh. Banyak anak muda sekarang yang ngerasa capek dan gak dihargai. Mm-mm. Kalau ibu jadi tempat curhat mereka, Ya. ibu akan bilang apa? Bakal bilang apa ke mereka yang ngerasa capek, gak dihargai gitu? Nah, akan saya obrolin lah, saya ajak ngobrol. Oh, jadi tempat curhat mereka? Iya, malah sok kita sharing capeknya sebelah mana, apa yang kamu tidak dihargainya. Gitu. Kalau capeknya, misalkan capek disuruh-suruh sama orang tua, ya kasih pemahaman. Kalau disuruh sama orang tua capek itu karena kalau kamu melaksanakan itu kamu dapat pahalanya, kalau kamu membantah kamu dapat dosanya, gitu kan. Nah, makanya kuncinya itu adalah anak remaja sekarang itu jangan jauhi agama. Aduh, itu tamparan sih. Iya kan? Kadang sholatnya di sekolah aja sholat. Pada kemana waktu sholat zuhur? Waduh. Aduh. Yuk bareng-bareng generasi muda semangat. Nah lo, oke, itu ya pengingatnya buat kalian tuh yang jarang sholat, yang kalau disuruh sholat nggak tahu kemana, kabur-kaburan, tiba-tiba hilang. Tapi kalau kitanya suka disiplin waktu sih pasti kan udah waktunya sholat ya sholat gitu kan. Apalagi ketika memang udah dengar adzan seharusnya segala aktivitas itu dilepas. Iya. Lepas sudah hening, nggak ada aktivitas apapun. Sebetulnya itu sudah aturan di sekolah yang kan diumumkan. Guru-guru aja sering diingatkan kok. Kita sering diingatkan ketika briefing gitu kan. Ketika sedang aktivitas gitu kan. Jadi guru-guru, bapak ibu guru, kita lepaskan aktivitasnya. Lanjutkan kita sholat berjamaah di masjid. Kalau mungkin di masjid keburu penuh ya berarti ada tempat. Misalkan ada kayak di TU masih ada bisa di TU kan gitu kalau penuh masjidnya. Tapi kan ada lagi ada sesi beberapa kloter itu kan, beberapa kloter sampai 4 kloter bahkan ya sampai setengah 2 itu masih ada terus yang sholat. Kita sih berharap masjidnya nanti besar ya. Amin. Biar kita ya amin biar nanti kita bisa sholat berjamaah di masjid. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu dikenal sebagai guru yang sangat luar biasa. Tar dulu luar biasa dari mananya dulu. Ya, Dari segala sisi, dari segala aspek. Betul. Nah, tapi dibalik semua itu,
apa sih yang bikin ibu tetap kuat dan semangat setiap hari? Karena pasti banyak tantangan setiap harinya. Yang membuat saya kuat itu ya karena saya memang kalau di sisi saya sebagai guru ya, karena kalau kita sudah menjadi seorang guru, yaitu yang kita rindukan adalah siswinya gimana gitu. Terus kita selalu memikirkan bagaimana itu, makanya bagaimana sih untuk anak-anak SMK Thomas Huda itu sukses gitu kan, terpikirkan sekali bagaimana sih supaya anak-anak itu dapat ilmu tuh yang manfaat gitu, ilmu-ilmunya yang mereka harapkan atau mungkin untuk nanti bisa bermanfaat di masa depan mereka gitu. Bagaimana supaya anak SMK Thomas Huda itu setelah lulus itu nanti harus kerja gitu kan, harus mereka yang mau kuliah dilancarkan kuliahnya, yang punya bisnis jadi bisnismen yang sukses. Itu terpikirkan sekali gitu karena tapi entah gimana ya, harus bagaimana gitu kan. Memang sangat sebetulnya tidak terbatas ya, guru tuh harusnya sharing dengan murid. Makanya itu pendekatan seorang guru dengan siswa itu penting. Penting banget ya. Mungkin gimana? Ada teman udah ada mungkin kan kalian juga ada nyaman dengan guru, siapa ada kan Aska? Ada. Iya. Ada. Bagus memang begitu. Silakan nanti sharing sama guru itu. Hebat ya guru itu, bisa apapun. Hebat lah. Hebat kan? Semua tuh bisa dilakuin. Ya walaupun tangan cuma ada dua. tapi meskipun mereka kadang menutupi kesedihan loh Mas. Dalam luar kata orang-orang luarnya doang yang kuat tapi dalamnya rapuh. Iya. Tapi gitu, kita makanya menyemangati diri sendiri. Nah itu tadi, terus karena saya sering bilang motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri, karena diri kita yang tahu mau apa, mau bagaimana, ya kan, perasaan kita seperti apa, diri kita sendiri. Makanya kita harus jadi motivator untuk diri kita sendiri. Kalau banyak motivator dari luar sementara diri kita sendirinya nggak bisa memotivasi, nggak bakal tercapai, udah hilang, nggak bakal jalan, nggak bakalan. Soalnya niat dari diri dulu sendiri. Kalau nggak ada niat ya udah hancur. Ya udah cuma dengerin doang gitu. Iya. Orang mau bilang semangat juga. Mungkin kalau misalkan nggak ada niat tapi kita terwujud, itu bakal pelan-pelan bakal ini apa namanya? Apa tuh? Roboh sendiri, bakal ketiup angin langsung dubrak. Kan kalau misal kuat ya. iya kan kalau ada niat mau dijatuhin berapa kali, mau ditiup angin berapa kali, itu pasti bakal stay di tempat kayak oke, aku harus bisa, aku bisa, aku mau capai ke tujuan yang ini, nggak peduli tentang apapun itu tantangannya, apapun itu masalahnya, itu harus berdiri harus berdiri sih. Iya, harus tetap kuat. Tuh. Apalagi wanita. Apalagi perempuan pertama. Anak pertama perempuan. Perempuan itu ya adalah mereka itu merupakan, apalagi kalau sudah menjadi seorang ibu. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertamanya anak-anak. Aduh, itu berat ya terdengarnya. Iya. Memang ibu, saya juga galak ke anak. Apalagi yang jadi korban itu anak pertama. Aduh. Ada anak pertama. Anak pertama itu akan tahu sejarahnya orang tua, akan tahu bagaimana perjuangan awalnya orang tua. Seluk-beluknya kan. Iya, akan tahu anak pertama itu. Jadi contoh lah anak pertama tuh. Iya. Benar. Oke. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Ya. Sedih banget. Oh my god. Oke. Kalau ibu boleh kasih satu pesan untuk para perempuan dan anak muda di luar sana yang lagi berjuang, pesannya apa? Untuk anak-anak muda yang lagi berjuang, ya pesannya tetap semangat, tetap harus mempunyai arah tujuan hidup kita mau seperti apa gitu. Jangan asal gimana nanti, tapi harus tahu kita nanti bagaimana gitu. Terus harus, apalagi yang masih ada orang tua ya, minta ridho orang tua. Ridho orang tua itu adalah hal yang sangat penting buat kita. Karena apalagi yang masih ada ibu, minta ridhonya, jangan sekali menyakiti perasaannya. Mungkin tapi kadang kita sangat nggak sadar kita membantah. Mungkin itu menyakitkan ke hati seorang ibu. Makanya jangan bosan-bosan juga terus minta maaf sama orang tua, apalagi sama ibu. Jangan sampai seorang ibu merasa sakit hati oleh ucapan kita atau perilaku kita.
Kalau orang sudah membahagiakan orang tuanya, punya cita-cita membahagiakan orang tua, itu pasti akan maju hidupnya. Gitu. Apapun itu maju. Berkesan banget ya. Sukses ya, akan maju sukses hidupnya. Karena backupnya itu doa orang tua, Iya. doa seorang ibu lagi. Itu udah Iya. kuat banget sih. Pokoknya Semua masalah dihabek. habek Di- habek. Sunda Pokoknya, nih. Terus saya pernah yang ngobrol sama salah satu perempuan, dia juga perempuan hebat. Bagi saya dia tuh perempuan hebat, tangguh gitu. Pokoknya pernah saya ngobrol, bukan ngobrol, intinya dia bukan ngobrol ke saya sih ya. Cuma waktu itu saya sedang monitoring PKL waktu itu. Nah, kan monitoring kan jadi guru pembimbing kan, saya monitoring. Nah, ada satu guru pembimbing di sana di tempat dudinya gitu kan, memotivasi ke siswanya gitu, ke anak-anak itunya. Jadi memberitahu kita itu hidup itu harus levelnya naik sedikit, meskipun sedikit naik gitu, jangan sampai turun. Ya kalau kita ingin jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat takutnya langsung bruk ya kan. Orang pesawat aja mau Landing. landing Oh, landing mau turun ya? landing turun. Take off. Iya. Take off. Ya pokoknya pesawat aja mau terbang kan pelan-pelan dulu kan. Nggak langsung sus kan. Kalau langsung sus kan artinya bahaya kan, kena angin gitu. Gitu. Jadi pelan-pelan tapi sedikit maju gitu. Konsisten. Naik. Konsisten nih, naik gitu. Nah, kita harus punya arah dan tujuan. Seneng banget ya. Happy akhirnya buat motivasi buat semua anak-anak muda di luaran sana, apalagi khususnya perempuan. Itu Perempuan pertama apalagi. Iya. Kuat-kuat deh bahu kalian ya. khususnya buat kita juga nih yang Iya. ngobrol bareng. Suatu kebanggaan buat kita karena Ayu bisa kesini, bisa ngobrol bareng sama kita. Suatu Makasih juga udah kita berbagi sharing ya, kita sharing. Oke. Waktu kemarin promosi sekolah udah sama kita nih. Iya. Biar lebih nyata, biar kita gak dikira bohongan gitu, dikira pakai skrip, kita langsung tanya sama ibu gurunya aja. Boleh? Iya. Boleh. Bu. Gimana nih SMK Thomas Sudah? Iya, SMK Almatullah gimana sih, Bu? SMK Thomas Sudah itu SMK yang paling bagus di daerah Kuningan Timur ya kan? Yap. Iya. Semakin banyak sarana prasarananya ya kan? Kalau adik-adik semua yang memang lulus dari SMP, MTS, lanjutkan aja ke SMK Thomas Sudah. Ya, di SMK Thomas Sudah itu ada 6 jurusan, tapi saya nggak akan spill di sini. Silakan untuk hadir aja ke SMK Thomas Sudah, pilihan terbaik. Melanjutkan setelah lulus dari SMP, MTS, ya karena lanjut ke SMK itu langsung kita mempelajari dasar-dasar kejuruan. Nanti kalau mau masa depannya langsung kuliah atau apa, mau bekerja, kuliah, ataupun berwirausaha, pilihan yang tepat adalah SMK Thomas Sudah. Kesempatannya lebih banyak ya. Iya. Terbuka lebar gerbang auto. Betul. Iya, hadir ke sini adik-adik semua yang masih kelas 9. Lihat-lihat dulu boleh, syukur-syukur langsung daftar. Bawa persyaratannya langsung daftar ke SMK Thomas Sudah. Tuh. Gabung bersama di sini ada. Ada kita. Kalau kalian punya bakat tuh bakal dikembangin di sini tuh ya. Ya benar, apalagi bakat kan kita udah bahas kemarin, bakat tuh jangan dipendem guys. Harus dikembangkan, harus diasah skillnya Tuh. gitu. Bahkan SMK Thomas Sudah kan salah satu SMK terbaik di Kuningan loh. Yang punya jurusannya lengkap. Mau teknik ada, robotik ada, bisnis ada gitu loh. Jadi semua serba ada di sini. Gitu. Ya. Mungkin itu obrolan kita kali ini ya. Kita udah ini. Udah. Terima kasih ya Ibu udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Next episode semoga bisa ngobrol lagi ya. Insya Allah, semoga ya. Bisa Ibu. Oke. Terima kasih buat Azka. Ya, terima kasih juga buat Ibu Risya udah nemenin di sini ya. Oke. Iya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Semoga nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih spesial lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.